sebagai Trisna Ayu Anggraini, dan saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Melia dan Ibu Dwi Widya Putri. Kemudian di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan sebelumnya dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi yang berlangsung di kelas tadi? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah melakukan observasi. Ketika adanya observasi ini maka membuat pembelajaran bagi saya sendiri. Pertama, ketika akan diadakan observasi pasti perasaannya tidak seperti biasanya, ada tegang-tegangnya gitu ya. Iya. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali tidak area pengembangan yang sudah Ibu lakukan atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Dalam proses pembelajaran di kelas itu saya melakukan beberapa tahapan-tahapan. Mungkin tahapan yang pertama itu saya sudah membuat perangkat pembelajarannya seperti modul ajar. Terus area pengembangannya saya fokuskan kepada keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan pada pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Itu saya melakukan pemberian KPD kepada peserta didik yang akan menjawab pertanyaan yang saya berikan terkait materinya tadi, kerangka, struktur tulang, otot, dan sendi ya. Oke. Nah, di situ peserta didik saya berikan proyek yang sesuai dengan modul ajar yang telah saya gunakan sebelumnya, di mana metode yang saya gunakan itu metode PBL, di mana anak-anak itu dituntut untuk membuat sebuah karya atau proyek yang topiknya berupa kerangka, otot, sendi, dan tulang. Terus anak-anak ini ketika sudah diberikan proyek maka hasilnya itu akan dipresentasikan di depan kelas seperti yang sudah dilakukan tadi. Menurut Ibu, apakah sudah berhasil dilakukan tadi Bu di dalam kelas? Kalau menurut saya merujuk pada tujuan pembelajaran yang telah dilakukan itu sudah sesuai, tapi namanya kita dalam proses pembelajaran pasti terdapat kurang dan lebihnya itu pasti ada. Oke, menurut Ibu itu kekurangannya dalam pembelajaran itu apa saja Ibu? Ya, mungkin hal ini kekurangan ini dirasakan juga oleh beberapa guru. Hambatannya itu yang seperti itu, kurang aktifnya siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Terus ada juga siswa yang memang tidak berminat, daya tarik pembelajaran ini kurang. Itu permasalahan-permasalahan yang ada setiap harinya sih. Nah, menurut Ibu sendiri solusinya tuh bagaimana Ibu sebagai guru? Mungkin solusi yang dapat saya tawarkan atau saya berikan itu yang pertama, gimana caranya saya harus membuat anak-anak itu tertarik pada pembelajaran saya, terutama pada pembelajaran IPA. Kedua, untuk mengantisipasi peserta didik yang kurang aktif ini mungkin bisa diberlakukan dengan cara menggabungkan mereka nih, satu peserta didik yang kurang aktif digabungkan dengan yang lebih aktif. Nah, harapannya ketika yang tidak aktif digabungkan dengan yang aktif ini akan terjadi proses pembelajaran yang lebih aktif lagi antara kedua siswa. Ketika kedua siswa sudah aktif, maka harapannya seluruh siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oh baik, jadi seperti itu rencana kedepannya yang akan Ibu lakukan ya, untuk proses pembelajaran supaya lebih baik ke depannya. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dwi Widya Putri sebagai pengamat pada supervisi akademik ini untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai pengamat cukup mengamati bahwa Ibu sudah melakukan kegiatan supervisi ini sudah cukup baik, dan dalam pembelajaran di kelas juga saya amati Ibu sebagai guru sudah cukup sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di RTP-nya, dan dalam coaching Ibu Trisna juga sudah cukup baik untuk menanyakan hal-hal yang terjadi, kendalanya dan solusi seperti apa yang ingin ditawarkan atau yang akan membuat pembelajaran itu lebih baik ke depannya. Dan mungkin sudah cukup baik sih pertanyaan-pertanyaan dari coachingnya. Semoga apa yang diinginkan dapat realisasikan dalam pembelajaran ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk
Ibu Dwi Deputi sebagai pengamat dan Ibu Mira sebagai guru. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.